Kembali lagi di Gali Talk Show dan kita masih bersama Pak Anto. Dan tadi sedikit membahas soal tips-tips menjadi seorang GM. Siapa tahu di antara kita ada yang menjadi seorang GM nantinya, ya amin. Kemudian juga yang sekarang ini adalah kita sedikit masuk soal tema kita, yaitu adalah peranan besar manajemen dalam bisnis perhotelan. Sebelum ke tema utamanya, Pak, menurut Bapak sendiri yang sudah berapa tahun sih Pak kalau terjun di bisnis perhotelan, ini passionnya Bapak berarti ya? 75. Pak, saya belum lahir itu Pak, tahun itu. Dan itu menurut Bapak sendiri setelah berpuluh-puluh tahun berada di bisnis perhotelan, apa sih yang paling penting dalam bisnis perhotelan? Apakah benar manajemen? Betul, manajemen. Saya sering bilang ya, kerja di hotel itu sebetulnya mudah. Satu, pakai hati. Kita kerja apapun kalau dengan hati, mengalir dengan sendirinya. Yang kedua, yaitu passion ya. Passion kita apa? Menyukai pekerjaan itu dan banyak senyum. Sekarang kalau masuk ke hotel, mukanya merengut semua. Siapa yang mau? Pakai common sense, dan kita ada sebuah ini ya, kalau kita pakai sepatunya tamu itu, jadi kita menempatkan diri saya, kalau saya jadi tamu, saya digituin gimana? Bukan pakai sepatunya tamu dibawa kabur ya, enggak, tapi menempatkan diri saya kalau saya jadi dia. Jadi itu adalah karena hotel ini adalah bisnis pelayanan Pak ya, bisnis pelayanan dan juga treatment kepada tamu itu adalah hal yang sangat penting juga ternyata. Nah di balik itu, untuk di dalamnya sendiri itu kan di luar, untuk sistem manajemennya yang Bapak lakukan terutama untuk Hotel Ascent Pontianak selama 10 tahun ini apa Pak? Bagaimana Bapak memandang sistem manajemen dan bagaimana Bapak menerapkan sistem manajemen untuk diberlakukan semaksimal mungkin di Hotel Ascent Pontianak? Saya mencoba create atmosfer yang penting nih, atmosfer di karyawan kita, bahwa kita kerja di hotel itu jangan stres, jangan apa. Satu itu, ini yang common aja ya. Satu langkah dari rumah, tinggalkan itu. Kita kesini masuk udah senyum, pulang dari hotel kamu banyak masalah pun sampai rumah senyum lagi. Itu satu. Yang kedua, saya mencoba create karyawan yang ada ini bisa maju ke atas, putra daerah itu bisa naik. Soal berarti adalah Bapak menciptakan atmosfer yang bagus dulu di dalam rumah. Ini kan kita anggap adalah Hotel Ascent adalah rumah tempat kita bekerja, tempat kita tinggal, kemudian juga tempat kita melakukan berbagai aktivitas. Ini yang saya pengen tanya adalah, ini personal sebenarnya, bagaimana caranya membedakan atau membuat kita merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan. Kemudian misalnya nih, tidak semua orang punya perasaan yang sama pada saat meninggalkan rumah. Mungkin ada yang mempunyai masalah dengan keluarganya atau permasalahan lainnya, gitu, permasalahan apapun. Setelah nyampe ke hotel, harus bersikap senormal mungkin, sesenyum mungkin, sebahagia mungkin. Itu bagaimana caranya untuk memisahkan itu? Saya sering bilang ya, kamu kalau ada masalah pergi kemana, dibawa lagi. Dulu saya pernah jadi reception awal-awal itu di Jakarta, kebanyakan tamu kita orang luar kalau komplain gila-gilaan kan, karena dia merasa bayar. Saya kalau kesal diajarin sama bos saya dulu, kamu ke belakang mau tendang tempat sampah, begitu. Ke depan lagi senyum udah lagi, punya ditendangin terus hancur tempat sampah. Jadi kita bisa apa ya, menjaga diri kita
sebaik mungkin kalau depan tamu itu ya senyum dan sebagainya itu tips yang paling gampang lah. Ala bisa karena biasa Pak ya, memang mesti harus dibiasakan berarti. Oke, Pak, kalau soal Bapak misalnya punya ada rencana jangka panjang atau rencana jangka pendek nggak sih untuk Hotel Aston Pontianak? Apa sih target-target terdekat mungkin atau target jangka panjang dari Hotel Aston sendiri yang di bawah pimpinan Bapak? Ya selama 9 tahun ini kalau dibilang leading juga, tapi banyak hotel yang bertumbuh ya, banyak sekali udah. Dulu awal-awal tuh ada saingan 1-2, tapi sekarang lebih banyak. Tapi saya merasa kami tetap diminati sampai sekarang. Bahkan ada tamu yang dari awal itu di sini dia nggak mau pindah lagi. Si Aston kalau minat. Mungkin kalau kita lagi penuh dan sebagainya di hotel lain, tapi balik lagi. Itulah gunanya saya ditelepon. Oh iya. Kenapa kartu nama dibagi banyak ya? itu dia. Oke. Ada indikatornya nggak Pak untuk suatu proyek yang atau rencana yang Bapak sudah terapkan itu berjalan lancar atau tidak? Atau suatu keberhasilan suatu hotel itu di indikatornya apa sih? Indikatornya Gagal atau keberhasilan suatu hotel itu indikatornya apa? Kalau menurut Bapak sendiri? Indikatornya adalah okupansi dari hotel itu sendiri, ya, komen dari tamu. Jangan salah loh, sekarang tamu itu bisa memberikan komen kapan saja, dan komen itu sebaiknya direspon. Mau itu bagus, mau itu jelek. Apalagi sosial media sudah makin luar biasa sekarang Pak. Sekarang Bapak masuk ke satu sosmed, di situ ada komen jelek, kalau itu tidak direspon dengan bagus. Oke. Itu salah satu indikator yang mungkin yang menjadi acuan untuk Aston tetap terus beradaptasi dan berkembang. Oke, karena saya juga seperti itu Pak. Saya juga melihat kalau misalnya di Google atau di mana pun saya juga melihat komen-komennya dulu, respon-respon dari netizen lah, kita menyebutnya netizen ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Kita masih akan terus membahas ini. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin sekali saya tanyakan dan saya punya kesempatan dan akan saya tanyakan pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.